لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق مع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana selawat dan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang mengikuti suri tauladan beliau, mengikuti langkah-langkah beliau, serta mereka yang merindukan beliau. Semoga itu termasuk kita. Amin, amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita mengadakan acara talk show. Seperti biasanya, kita akan mengangkat tema mereka mengkhianati Palestina. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin brutal agresi militer kelompok Zionis penjajah di bumi Palestina, khususnya di jalur Gaza. Akibatnya sebanyak 11.800 jiwa penduduk Palestina meninggal dunia dan kebanyakan anak-anak. Oleh sebab itu, penduduk Gaza 70%-nya mengungsi. Dan dunia telah melihat bahwasanya agresi militer Zionis ini tidak hanya untuk memerangi Hamas, melainkan untuk memusnahkan warga Palestina. Yang paling memilukan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman secara terbuka memberi dukungan, bantuan keuangan, dan militer kepada entitas Yahudi. Sebaliknya, para pemimpin dunia Islam hanya mengecam dan mengemis bantuan PBB. Dari fakta di atas, timbullah pertanyaan, bagaimana pandangan Ustadz mengenai kondisi saat ini di Palestina? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ya, ada update tentang Palestina yang sampai saat ini belum juga usai permasalahannya. Sehingga kemudian kita di Kifah Channel juga talkshow kita kali ini untuk ketiga minggunya ya, kita masih terus membahas tentang kondisi Palestina. Tadi sudah disampaikan tadi ada kondisi-kondisi ya, di mana terlihat sesuatu yang sangat bisa dibilang itu mengherankan, menyedihkan ya, karena dia negara-negara Barat itu begitu mereka kompak langsung itu mendukung Israel ya. Sementara ya, tadi itu seperti yang disampaikan, dia penguasa-penguasa negeri Muslim itu memilih berdiam diri dan menyerahkan permasalahan ini kepada PBB. Ya. Jadi kalau kita melihat ini dari penguasa-penguasa Barat ini, ada beberapa hal yang buruk ya mereka lakukannya. Padahal dia seperti yang saya sampaikan di video kita sebelumnya, di talkshow sebelumnya itu, ada sabda Rasulullah itu yang berbunyi, apabila seorang penguasa diserahi urusan untuk mengurusi umat Islam, kemudian dia mati, dan kemudian dan dia itu melalaikan urusan-urusan kaum muslim itu, maka Allah mengharamkan surga baginya ya. Dan kemudian Imam Fudail bin Iyad itu juga sampaikan juga yang lalu ya, mengatakan bahwa itu dia yang melalaikan urusan umat itu banyak dia kategori-kategorinya ya. Dan salah satu di situ adalah kategori tidak mau jihad memerangi
musuh-musuh kaum muslim. Nah, itu kategorinya. Ya. Di situ disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad, jika ada penguasa muslim itu melaksanakan seluruh kategori yang dianggap sebagai melalaikan urusan umat itu, Imam Fudail bin Iyad itu menyebut mereka itu sesungguhnya sudah mengkhianati kaum muslim. Ya, itu dia. Makanya dia terlihat ya di sini. Kita lihat umpamanya pertama ya, kita lihat itu dia para penguasa muslim ini, mereka punya bisa melakukan upaya dengan mengerahkan militer mereka ya ke sana ya. Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka berdiam diri ya. Tidak mau menggerakkan militernya ke sana. Ya. Itu bentuk bahwa tidak mau berjihad memerangi musuh Islamnya. Kemudian keduanya, mereka tidak saja tidak mau berjihad, mereka itu tidak menganggap musuh-musuh Islam itu sebagai musuh, ya. Sehingga mereka kemudian masih menjalin hubungan bilateral ke sana, ya. Masih kemudian ada hubungan-hubungan ekonomi, ya. Seperti umpamanya dari Uzbekistan dengan Turki, itu gas masih dikirim ke sana, ya. Padahal itu gas dan BBM itulah yang mereka gunakan untuk menggerakkan kendaraan-kendaraan militer mereka oleh Israel itu untuk membunuhi kaum muslim ya, di Gaza ya. Nah, kemudian itu yang nomor dua ya. Mereka itu terlihat mereka itu tidak menganggap musuh-musuh Islam itu, orang Israel ini bukan musuh Islam. Nah, itu. Nah, kemudian ketiganya itu dia mereka itu menyerahkan urusan kaum muslim itu kepada PBB ya. Kita tahu PBB itu seperti yang sering kita sampaikan di sini bahwa PBB itu sebenarnya dia badan yang dikuasai oleh non muslim ya. Badan yang dikuasai oleh non muslim. Di situ ada 5 negara yang punya hak veto, yang kemudian dia jika ada keputusan dari PBB itu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, 5 negara ini, mereka akan veto. Ketika mereka veto, walaupun seluruh negara yang lain itu menyetujui keputusan itu, kalau satu orang di antara mereka memveto, maka itu akan keputusan itu akan dianggap tidak ada, batal. Ya? Itu. Jadi bagaimana mungkin kita kaum muslim itu menyerahkan urusan kita kepada orang-orang kafir yang demikian? Ya? Nah, itu. Kemudian dia satu lagi setelah dia pertama itu mereka tidak mau mengerahkan militernya. Kemudian kedua, mereka masih menjalin hubungan ya, dengan musuh-musuh ini. Kemudian yang ketiganya tadi itu mereka menyerahkan kepada PBB, dan keempatnya itu mereka justru memberikan lahan di wilayah mereka untuk dijadikan pangkalan militer oleh musuh-musuh Islam, terutama Amerika Serikat ya. Dan ada kejadian beberapa ini di saat peristiwa Palestina ini, kerajaan Jordan ya, karena dia kan negara kecil, ya, tentu dia ketakutan ya, ketika kemudian Amerika itu minta agar Jordania itu menerima skuadron tempur mereka, ya. Nah, sehingga kemudian skuadron tempur Amerika itu sudah berada di Jordan sekarang, ya. Nah, itu bisa kita bayangkan itu kan membuat yang lain-lain itu ya ngeri gitu kan. Udah skuadron tempurnya udah di Jordan itu. Siapa itu yang di Jordan itu udah berbatasan itu dengan Suriah, berbatasan dengan Mesir juga dekat, dengan Arab Saudi dekat, dengan Irak dekat ya. Itu. Sehingga kemudian itu menunjukkan bahwa membuat kekuatan Amerika itu menjadi semakin mencengkeram ya. Sehingga mereka itu semakin tidak punya nyali untuk melakukan upaya jihad tadi itu. Jadi jihad tadi itu tidak bisa melaksanakan lagi. Jadi itu yang kita lihat ya. Makanya itu di sini kita ambil judul mereka mengkhianati Palestina ya. Karena sikap tadi yang 4 itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berfirman itu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la tattahizu bitonatan min dunikum ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kepercayaan kalian, teman baik kalian dari mereka yang bukan dari kalian. Ya, ya. Berarti tak boleh kita mengadakan memberi kepercayaan lah kepada mereka, mempercayai mereka. Ya. Di situ Allah mengatakan itu yaklunakum hobala, ya. Mereka itu selalu menginginkan terjadinya
keburukan bagi kalian. Ya. Kemudian waddu ma anittum, ya. Sama juga ya. Senang mereka kalau kalian itu ditimpa kesulitan, mereka senang. Ini Allah yang mengatakan ini ya. Jadi tidak bisa kemudian ketika kita kaum muslim itu mengatakan mereka kan baik, mereka memberi bantuan kepada kita. Ya nggak bisa karena Allah sudah memberikan. Di situ ditambahkan Allah lagi ya, qad badatil baqda'u min afwahihim wa ma tufi sudurihim kabir ya. Di situ Allah mengatakan lagi, apa yang kalian tampak ketidaksukaan yang terlihat dari mereka itu, sudah terlihat ada ketidaksukaan, itu di dalam hati mereka itu lebih besar lagi itu. Kebencian mereka kepada kalian itu dalam hati besar itu. Lebih besar dari itu ya. Itu makanya kita lihat itu Amerika itu dia tidak ada rasa apanya ya, rasa malunya mengatakan bahwa pejuang-pejuang Hamas itu dia teroris. Bagaimana mungkin orang yang hendak memperjuangkan tanah airnya, mengusir penjajahnya disebut teroris? Ya? Sementara para penjajah ini tidak ada disebut julukan-julukan apa. Mereka disebut hanya mereka itu mempertahankan diri, ya? Membela diri, mempertahankan diri. Ya? Mana mungkin penjajah membela diri? Kalau dia mau diserang ke negaranya, boleh dia membela diri. Kalau dia menyerang negara orang lain, mana mungkin kalau kita serang dia, kita sebut dia membela diri, ya nggak mungkin ya. Nah itulah. Jadi mereka itu sepakat seperti tadi disebutkan itu, mereka itu kompak itu kan, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman itu kan. Nah itu kompak mereka langsung mendukung ya. Jadi terlihat bahwa firman Allah itu benar ya. Dan itu di apa lagi kan? Ditegaskan lagi di ayat itu oleh Allah. Disebutkan itu di situ qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun ya. Sudah jelas itu kan, sudah jelas kami sampaikan di ayat kami kalau kalian paham ya, kalau kalian mau paham. Ya. Jadi kalau kita lihat umpamanya dari ayat ini kan dia Al-Qur'an itu turun dalam berbahasa Arab ya. Sementara penguasa-penguasa di Timur Tengah ini ya penguasa yang menguasai bahasa Arab ya. Gak mungkin mereka nggak paham ayat ini ya. Dan kemudian itulah. Jadi kebingungan besar ya bagaimana sih sebenarnya masalah-masalah ini, kenapa bisa begini ya. Nah, jadi pertamanya tadi kalau memang dari sisi masalah, kalau dari sikap mereka udah jelas mereka mengkhianati ya dari situ tadi kan. Karena mereka tidak punya solusi apapun untuk menyelesaikan masalah di Palestina ini. Ya. Mereka sudah buntu di segala arah, mereka udah buntu ya oleh rasa ketakut, oleh rasa oleh rasa bahwa musuh-musuh itu bukan lagi musuh bagi mereka, sudah ada jalinan hubungan ekonomi ya. Kalau mereka putus hubungan ekonomi itu nanti mereka itu rugi secara materi ya. Income mereka berkurang kalau mereka putus itu tidak mengirim minyak ke Israel. Padahal Israel itu kan negara kecil, seberapalah butuh minyaknya itu kan. Masih banyak pasar di luar Israel itu. Nah itulah, mungkin. Dari jawaban Ustadz mengenai jawaban yang pertama itu, muncullah pertanyaan yang kedua. Jika negara-negara Muslim tetap berdiam diri, khususnya penguasa-penguasa Muslim yang berdekatan dengan Palestina, tidak mau membantu, kira-kira solusi apa lagi yang kita lakukan untuk membantu Palestina? Ya itu ya, jadi kalau umpamanya ada dia keinginan untuk membantu siapapun itu kan, ketika kita buntu pada satu metode, kita harus mencari metode ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwa ini tidak bisa kita selesaikan ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita melihat di sini dia pertama, kalau saya lihat dia permasalahan di sini adalah permasalahan ketidakseimbangan kekuatan ya, kekuatan antara pihak Palestina dan pihak Israel ya. Jadi pertama Israel itu sendiri mereka sudah punya kekuatan militer yang lumayan ya, dengan pihak Palestina tidak ada. Dan kemudian keduanya di belakang Israel itu ada negara-negara besar tadi, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman itu yang bersiap sedia untuk memberi dukungan ya, sebesar-besarnya kepada Israel ya. Kita tahu dengan adanya peristiwa ini itu mengherankan ya. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Israel itu membunuhi anak-anak warga Palestina
Tapi kemudian Amerika tiba-tiba menggelontorkan dana sebesar 225 triliun kepada mereka ya. Untuk bisa terus mereka melanjutkan kejeliman-kejeliman mereka itu. Padahal di setiap tahunnya mereka sudah dari info yang didapat, dari kabar yang dapat, mereka sudah menelontorkan 60 triliun per tahun. Ini datang lagi tambahan 225 triliun ya. Makin senang lah mereka membunuh orang. Dan kemudian tidak sampai di situ aja, Amerika itu mengutus 2 kapal induknya ya, ke sana ya, yang membawa ada 2.000 marinir ya. Nah, di dalam kapal ini itu ada 2.000 marinir yang siap untuk diterjunkan ke darat kalau diperlukan ya. Dan peralatan-peralatan angkatan pesawat-pesawatnya juga ada di kapal induknya itu. Jadi tentu ini tidak seimbang dengan Hamas gitu kan. Tak seimbang ini. Jadi ini ya. Kemudian kalaupun bukan Hamas, umpamanya dia dibantu oleh salah satu negara muslim ya, tetap aja tidak berimbang ya, karena kita tahu negara-negara muslim itu dia negara-negara yang bisa dibilang itu kecil ya, kecil-kecil dan ini sehingga kekuatannya itu tidak akan bisa mengimbangi Amerika Serikat. Apalagi ditambah tadi oleh Prancis, Inggris, Jerman tadi ya. Jadi kalau kita melihat ini permasalahannya adalah permasalahan kekuatan, maka untuk mengatasi ini ya harus kita membangun sebuah kekuatan yang bisa mengimbangi mereka atau bahkan melebihi mereka ya. Nah, dan kemudian ini dalam pandangan Islam ini ada caranya ya. Nah, dalam ajaran Islam, dalam pandangan Islam ada ya. Yaitu dengan dengan mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Beliau itu mendirikan sebuah negara, sebuah pemerintahan tunggal bagi kaum muslim, sehingga kaum muslim itu seluruhnya itu bisa menjadi satu di bawah satu pemerintahan dan satu kepemimpinan ya. Nah, itulah yang didirikan Rasulullah di Madinah dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para yang kita sebut dengan pemimpinnya itu sebagai khalifah ya, para khalifah. Dan di masa itu yang sampai 1300 tahun itu tidak ada kejadian seperti ini ya. Kenapa itu tidak ada kejadian? Karena umat Islam punya kekuatan waktu itu. Dan kekuatan itu kekuatan yang bukan kekuatan yang biasa, kekuatan yang luar biasa waktu itu. Sehingga orang-orang kafir itu tidak ada yang berani untuk mengusik-musik kaum muslim. Nah, jadi masalah kekuatannya. Jadi jika kemudian permasalahannya sudah kita deteksi, umpamanya kalau dokter dia sudah mendiagnosa penyakitnya, tentunya pengobatannya harus dengan yang pas ya untuk itu. Karena ini masalah kekuatan, kita harus membangun sebuah kekuatan yang bisa mengimbangi mereka. Nah, itu dari kalau kita mencontoh Rasulullah, yang dibangun oleh Rasulullah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah ini bisa? Apakah ini bisa ya, bisa menyatukan itu kan? Kalau masalah bisanya itu saya rasa kalau memang sudah ini sesuatu yang dari Rasulullah dan kemudian ada lagi bisaroh Rasulullah yang mengatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah ya, kelak nanti akan kembali berdiri khilafah yang mengikuti metode Rasulullah, ya itu pasti kita yakin pasti bisa ya. Tapi jadi itu makanya sekarang ini permasalahannya adalah permasalahan apakah kita mau atau tidak untuk bersatu ya. Saya kira tidak ada tidak ada penghalang bagi kita untuk bersatu. Penghalang kita adalah ketidakmauan kalau menurut saya ya. Nah, umpamanya dia seperti sekarang kan dia teknologi udah tinggi ya. Tinggal para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim itu menghubung ya. Mereka bikin Zoom conference ya, seluruh pemimpin muslim. Oke, kita menyatukan diri, kita angkat satu pimpinan bagi kita semua, udah selesai kan. Siapa yang menghalangi itu kan nggak ada. Jadi yang menghalangi itu adalah diri mereka sendiri ya, diri mereka sendiri, dan ketika mereka mengambil prinsip atau dia paham itu ya, nasionalisme. Itu yang mereka mempertahankan. Padahal dia itu sesuatu yang bukan berasal dari Islam dan kemudian itu mendatangkan keburukan-keburukan justru bagi kaum muslim yang akhirnya bisa bercerai-berai. Jadi itu adalah solusi yang berasal dari Islam ya. Itu dari segi
teori itu bisa dilaksanakan. Asal mau. Ya, kalau memang tidak mau, apapun tak bisa dilaksanakan itu. Mau kita mau makan aja, kalau tidak mau kita mau ngapanya ke mulut kita, tak bisa itu masuk itu kan. Jadi di sini proses ini ya. Jadi mestinya kaum muslim di seluruh dunia harus perhatiannya kepada ini ya, solusi. Karena ini bukan solusi dari satu kelompok, bukan solusi dari seorang ustadz, bukan solusi satu orang ulama, tapi ini solusi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu mungkin. Ya Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, itu kan dari sisi penguasa-penguasa Arab, penguasa-penguasa negara. Bagaimana pula dengan pandangan Allah terhadap saudara-saudara kita di bumi Palestina, dan bagaimana pula pandangan Allah terhadap kaum muslim yang di luar Palestina, Ustaz? Iya, ya. Nah, ini pertanyaan yang apa ya, yang menurut saya itu bagus ya. Karena kita ini kadang-kadang sudah apa ya, salah untuk melihat masalah apa warga-warga atau saudara muslim kita Palestina itu. Kita merasa prihatin, sedih melihat mereka gitu kan. Sedih melihat mereka itu. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang apa namanya, yang malang ya, orang-orang yang celaka gitu kan ya. Itu sebenarnya itu kan. Tapi ketika melihat kita dalam pandangan Allah, yang celaka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang tidak melaksanakan apa perintah Allah. Kan itu yang celaka dalam pandangan Allah ya. Walaupun seorang itu dia mati, kalau dia itu mati dalam melaksanakan perintah Allah, itu bukan orang yang celaka. Bukan orang yang celaka dalam pandangan Allah ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita pertama ya, warga Palestina ya, bagaimana pandangan Allah terhadap mereka? Kalau kita melihat seperti yang ini juga sudah pernah saya sampaikan tentang ada hadis dari Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepadanya, pada beliau ya, sahabat dia bertanya, ara'aita in ja'a rajulu yuridu ahjamali ya. Bagaimana sekiranya Rasulullah kalau ada seseorang laki-laki atau seseorang lah gitu ya, ingin mengambil hartaku ya. Rasulullah mengatakan fala tuktihi malak ya, maka jangan kau berikan. Itu sudah dilaksanakan oleh warga Palestina. Mereka tidak mengungsi dari situ, tidak keluar mereka ya. Kalaupun tadi disebut dia mengungsi, itu mengungsi mereka masih di sekitar itu. Begitu aman, ini saya lihat ini tadi itu ada saya lihat video, mereka sudah banyak yang kembali. Ada sedikit aman aja kembali. Mereka tidak punya keinginan meninggalkan negaranya. Nah itu, mereka mempertahankannya. Udah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian si sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia menyerangku dengan kekerasan untuk mengambil hartaku ya. Rasulullah mengatakan qatilhu ya. Serang balik, lawan ya. Ini yang mereka lakukan ya. Mereka melakukan perlawanan di sana ya. Jadi ini dua ini sudah mereka laksanakan ya. Kemudian si sahabat ini bertanya lagi pada Rasulullah, ara'aita in qatalani ya. Bagaimana kalau saya terbunuh? Jika dia menyerang saya mempertahankan harta saya, terbunuh saya, bagaimana ya? Rasulullah mengatakan fa anta syahid ya. Jadi kamu itu kalau terbunuh dengan mempertahankan harta, maka kamu itu syahid ya. Jadi di sini terlihat bahwa mereka itu nggak ada masalah di hadapan Allah ya. Tidak ada masalah mereka. Mereka sudah melaksanakan dengan benar sesuai dengan perintah dari Islam ya. Ada yang menyerang mereka, yang tak mengambil hartanya, mereka pertahankan, kemudian sampai mati mereka ya. Memang disuruh pertahankan sampai mati ya. Itu perintah dari Islam, suruh pertahankan sampai mati. Baru kemudian kalaupun mereka mati, mereka syahid ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi pandang Allah, mereka itu berada di pihak yang benar sesuai dengan ajaran Islam ya, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sekarang yang kita ini yang di luar ini ya. Nah, kita ini yang di luar ini apa perintah Allah kepada kita? Apakah kemudian ketika umpamanya tadi kita melihat, Ustadz itu bilang mereka udah ini tidak ada masalah, mereka nanti kalau mati pun
syahid, ya udah nggak usah kita tolong lah, kita biarin aja lah, mati semuanya, syahid semua, kan? Nggak begitu, karena kita itu kalau ada saudara kita yang butuh pertolongan, ada perintah kepada kita, ya? Nah, di Al-Quran itu ada itu, wah ini stansurukum, ya, jika fiddin, ya, wah ini stansurukum fiddin, jika mereka atau ada saudara-saudara kita yang muslim itu minta pertolongan kepada kalian atas agama mereka, ya, agama mereka. Nah, maka fa'alaikum nasru, ya, waalaikum. Maka tidak ada pilihan bagi kalian selain dari harus menolong. Nah, dan itu, dan apakah kita sudah yang di luar ini sudah menolong atau belum? Jadi ini ya, jadi sebenarnya di sini yang perlu kita tangisi adalah kita yang di luar ini. Nah, karena kita di sini adalah menjadi pihak yang buruk di mata Allah, ya, buruk di mata Allah. Nah, bukan mereka yang harus kita tangisi, kita yang harus kita tangisi. Kita harus sesali apa kita karena kita tidak membantu mereka dengan sepenuh hati. Apalagi tadi sudah disampaikan ada solusi yang bisa kita laksanakan, tapi kita cuek dengan solusi itu, dan kadang-kadang pula bukan cuma cuek, menolak, dan kemudian memusuhi orang-orang yang hendak menyuarakan solusi itu, ya kan? Itu bagaimana itu, ya? Karena nanti di Yaumil Hisab nanti mereka yang saudara kita di Palestina itu pasti akan menuntut kepada kita, ya, menuntut kepada kita. Bahkan bisa jadi itu nanti menjadi penghalang kita untuk ibadah kita sudah bagus, apa kita sudah bagus semua, itu penghalang kita untuk bisa masuk surga, ya, tuntutan mereka itu. Ya. Terutama dia para penguasa tadi itu, ya. Karena mereka, ya, kalau mungkin dia dari sisi militernya, dari sisi rakyatnya, mereka bersedia, ya, bersedia mereka untuk pergi memerangi musuh-musuh Islam itu. Tadi para penguasa itu menghalangi mereka. Itu. Jadi kemudian kalau kita lihat firman Allah di surah Al-Baqarah tentang ini, disebutkan si Joharul Fasadi fil barri wal bahri, ya, telah terlihat fasad, ya. Fasad itu dia kerusakan-kerusakan, ya, di darat dan lautan, ya. Bima kasabat aydin nas, karena ulah-ulah tangan manusia. Jadi kalau kita lihat umpamanya ini kerusakan, kadang-kadang itu ada pemahaman yang mengatakan itu fasad itu dia kerusakan yang berupa bencana alam, ya. Tapi tidak, ya, sebenarnya kalau fasad itu dia segala kerusakan, ya. Umpamanya munculnya merebaknya LGBT itu dia fasad, ya, kerusakan-kerusakan. Ini terbunuhnya kaum muslim begitu banyak sampai tadi disebut 11.800, itu fasad, ya, kerusakannya. Karena ulah kalian gitu kan. Apa ulah kita? Ulah kita itu kita tidak mau bersatu. Itulah ulah kita. Inilah yang terjadi karena ulah kita yang tidak mau kita bersatu itu. Padahal Allah sudah mengatakan itu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya. Berpeganglah pada tali buhul Allah dan kalian jangan bercerai-berai. Tapi kemudian itu kita tinggalkan, itulah perbuatan kita meninggalkan itu. Akhirnya datanglah ini. Kemudian dia itu disambung liyujiqahum baqdallazi amilu, ya. Nah, kemudian Allah memberikan kepada kita untuk merasakan akibatnya, akibat dari kita itu meninggalkan sesuatu itu tadi, ya. Itulah yang terjadi, ya. Jadi dia dari sini kita melihat dia kejadian-kejadian seperti Palestina itu adalah upaya upaya Allah untuk memperlihatkan kepada kita begitu ngerinya kalau kita meninggalkan itu, ya, ajaran-ajaran Islam itu, ya. Seperti tadi menolong kaum muslim segala macam, berjihad itu kita tinggalkan, ya. Inilah yang terjadi. Kemudian dia akhirnya di situ dia untuk apa Allah memperlihatkan begini, ya. Di situ disebut ayat itu la'allahum yarji'un, agar kalian kembali. Kembali kemana? Bukan kembali ke rumah, ya. Kembali kepada tadi itu, bersatu, ya. Agar kalian bersatu. Jadi melihat dari sini kejadian Palestina itu adalah upaya Allah untuk mengingatkan kita agar kita kembali bersatulah. Bersatulah kalian, gitu kan. Sebenarnya itu apanya itu yang inti, harusnya itu yang kita ambil dari kejadian Palestina ini. Itu adalah seruan Allah kepada kita untuk kita kembali
kepada jalan Allah, yarji'un, kembali ya, kembali kepada perintah Allah, ajaran Islam, kita kembali bersatu. Secara teori tadi sudah kita lihat, karena ini permasalahannya adalah permasalahan ketidakseimbangan kekuatan, nah, maka kalau kita umat Islam bersatu semuanya di bawah satu kepemimpinan, ya, umpamanya kita lihat banyak orang yang mengatakan itu nanti, umpamanya ada akan datang Imam Mahdi, dia akan memimpin kaum muslim, itu kan persatuan itu lah. Jadi Imam Mahdi itu disebut situ sebagai pemimpin tunggal yang menggerakkan seluruh kaum muslim, ya. Jadi itu itu menunjukkan bahwa dia kemenangan kita, kemuliaan kita itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita itu bisa bersatu, ya. Tapi tidak memang ya harus menunggu Imam Mahdi, ya. Kalau kita sekarang bisa melakukannya, kenapa tidak kita bersatu, ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Ustadz. Sudah terjawab semua pertanyaan kita. Dari situ bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya untuk membebaskan negara Palestina itu butuh persatuan umat muslim yang kuat, yang di bawah naungan khilafah sebagaimana ajaran Islam. Yeah. Berakhir sudah acara talkshow kita pada kali ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jangan ketinggalan video-video terbaru kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره